Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat bertemu kembali pagi ini pada pembelajaran semester genap tahun 2020-2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa COVID-19, dan tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Tetap semangat walau belajar dari jarak jauh. Anak-anakku kelas 7 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Arman, sebelum kita memulai belajar pada kali ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Kemarin kita tidak mengisi materi karena sudah sampai materi pada penghujung di ulangan tengah semester, yaitu pada halaman 97. Insyaallah akan kita laksanakan di awal bulan April pengambilan nilai tengah semester ini. Semoga kalian dapat mengerjakan dengan baik. Semua pertanyaan-pertanyaan dapat terjawab. Mari kita masuki sekarang bab yang keempat, yaitu pemanasan global. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, insya Allah ujian ulangan tengah semester akan kita laksanakan pada tanggal 5 April hingga 10 April 2021. Mari kita simak pada halaman 103 tentang materi pemanasan global. Sebelum kita memasuki lebih jauh, akan tetapi kita lebih untuk mengetahui tujuan daripada pembelajaran pemanasan global. Tujuan pemanasan global pembelajaran ini, yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian efek rumah kaca dan pemanasan global setelah melakukan kegiatan diskusi dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan mekanisme terjadinya efek rumah kaca setelah melakukan praktikum membuat model efek rumah kaca dengan sistematis. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global setelah melakukan kegiatan mengidentifikasi dampak pemanasan global melalui fenomena alam dengan tepat. Yang keempat, kalian mampu menganalisis penanganan untuk mengatasi pemanasan global setelah melakukan kegiatan pengamatan lingkungan sekitar dengan tepat. Mari kita lihat di samping, ada gambar di bawah. Ini merupakan kasus kebakaran hutan di Siberia pada Juli 2020 lalu, yang merupakan kasus kebakaran hutan terbesar di dunia. Data ini diambil dari Copernicus Climate Change Service, mencatat temperatur udara rata-rata di wilayah Arktik Siberia melonjak hingga 5 derajat Celcius di atas temperatur normal. Inilah yang memicu terjadinya gelombang panas yang menyebabkan kebakaran hutan di kawasan Kutub Utara tersebut. Peristiwa tersebut merupakan salah satu dampak dari pemanasan global. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global dan apa saja dampaknya? Nah, bagaimana upaya untuk mencegah pemanasan global? Nah, setelah mempelajari bab ini, kalian akan mengetahui mekanisme terjadinya pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan. Kalian juga dapat mengaplikasi
pengetahuanmu untuk mencegah pemanasan global di kehidupan sehari-hari. Tolong ya kita simak pemanasan global yang ada di bawah kebakaran hutan di Siberia yang cukup panas sekali. Pemanasan global merupakan fenomena yang sedang menjadi perhatian utama dunia internasional, bahkan menimbulkan berbagai dampak buruk. Salah satu dampaknya adalah kebakaran hutan di Siberia yang termasuk kawasan kutub utara. Pemanasan global terjadi karena adanya peristiwa efek rumah kaca. Lantas apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Apa saja penyebab terjadinya efek rumah kaca hingga menimbulkan peristiwa pemanasan global? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kalian perlu memahami materi efek rumah kaca dan pemanasan global berikut. A. Pengertian efek rumah kaca dan pemanasan global serta penyebabnya. Isu mengenai pemanasan global atau global warming makin merebak akhir ini. Beberapa fenomena alam yang terjadi di bumi membuktikan bahwa pemanasan global dapat mengancam eksistensi kehidupan. Nah, untuk mengenal tentang terjadinya pemanasan global, coba kita memang harus mengetahui atau melakukan kegiatan. Ya, di sini kita menganalisis peristiwa efek rumah kaca dan pemanasan global. Kalau kita amati, ini menjadi isu global saat ini terjadi karena adanya perubahan iklim akibat efek dari gas-gas rumah kaca yang makin meningkat konsentrasinya. Nah, untuk menganalisis terjadinya pemanasan global, akseslah alamat yang ada pada buku kalian. Nah, setelah menyaksikan video tersebut, kita bicarakan atau kita cari solusi permasalahan-permasalahan apa saja. Jangan lupa juga menerapkan sikap bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain saat melakukan diskusi ini kalau kita sudah bertemu nanti. Jadi berdasarkan kegiatan tersebut, kalian telah mendapat gambaran tentang peristiwa pemanasan global. Pemahaman global atau global warming merupakan proses naiknya suhu rata-rata atmosfer bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Kenaikan suhu tersebut menyebabkan bumi terasa lebih panas. Kenaikan suhu bumi ini diakibatkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca dapat dihasilkan secara alami misalnya dari letusan gunung berapi dan penguapan air. Namun, sebagian besar gas tersebut dihasilkan dari aktivitas manusia, misalnya pembakaran bahan bakar fosil. Gas-gas tersebut kemudian terakumulasi di udara menjadi gas yang menyelimuti atmosfer bumi. Gas ini disebut gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca, greenhouse effect. Untuk mempelajari tentang efek rumah kaca dan pemanasan global, kita baca beberapa pengertian di bawah ini. Kita lihat yang di samping. 1. Pengertian efek rumah kaca dan pemanasan global. Bumi kita memiliki atmosfer yang tersusun atas berbagai jenis gas. Setiap jenis gas memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, beberapa jenis gas berfungsi mempertahankan suhu bumi agar tetap hangat sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Kelompok gas yang berfungsi menjaga kestabilan suhu di permukaan bumi agar tetap hangat disebut gas rumah kaca. Gas rumah kaca merupakan beberapa jenis gas yang terdapat di atmosfer yang tidak mampu meneruskan radiasi gelombang panjang matahari, tetapi menahan radiasi inframerah yang diemisikan oleh permukaan bumi. Cara kerja kelompok gas-gas tersebut mirip dengan atap kaca yang berfungsi menahan panas matahari sehingga suhu di alam rumah kaca tetap hangat. Kita lihat pada gambar di samping. Kita cermati gambar di samping. Jadi cahaya matahari, terus radiasi panas dan matahari, sedang radiasi inframerah dapat menembus atap kaca. Nah, oleh karena itu kelompok gas yang berfungsi menahan panas matahari disebut dengan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca dapat dihasilkan secara alami atau dari hasil kegiatan manusia. Sebagian besar perubahan komposisi gas rumah kaca di atmosfer merupakan gas-gas buang hasil aktivitas manusia. Beberapa aktivitas manusia yang dapat menghasilkan gas rumah kaca
antara lain transportasi, industri, pembuangan sampah, penebangan hutan, pertanian, dan peternakan. Sementara itu, aktivitas alami yang dapat membentuk gas rumah kaca yaitu meletusnya gunung api, gas-gas rumah kaca baik yang terbentuk secara alam maupun aktivitas manusia tersebut dapat menyebabkan efek rumah kaca yang memicu pemanasan global. Contoh, aktivitas yang dapat menghasilkan gas rumah kaca ditunjukkan pada gambar di bawah. Kalian simak secara perlahan-lahan. Kelompok gas rumah kaca yaitu uap air, H2O, karbon dioksida, CO2, metana, CH4, nitrogen oksida, NO, dan CVFC. Apabila gas-gas tersebut terlepas ke atmosfer hingga ketinggian lapisan troposfer akan membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Hal ini menyebabkan sinar matahari yang masuk ke bumi banyak yang dipantulkan kembali ke bumi sehingga suhu bumi menjadi makin panas. Volume gas karbon dioksida di udara sebesar 70% dari volume total gas-gas rumah kaca. Disusul dengan metana dan nitrogen oksida. Uap air sebetulnya merupakan gas rumah kaca yang paling kuat, namun karena usianya di atmosfer hanya beberapa hari, potensi pemanasan global tidak terlalu terpengaruh jenis-jenis gas rumah kaca itu, dan sumbernya dapat dicermati dalam tabel di bawah ini. Kita lihat, nah ini efek rumah kaca merupakan proses alami yang menjaga bumi tetap hangat dan membuat kehidupan tetap berlangsung. Tanpa efek rumah kaca, bumi akan menjadi sangat dingin sehingga es dapat menutupi seluruh permukaan bumi. Efek rumah kaca terjadi karena di atmosfer bumi terdapat gas rumah kaca. Kita perhatikan mekanisme efek rumah kaca pada gambar 47 di samping. Kita simak secara perlahan atmosfer bumi. Nah, radiasi panas yang berasal dari matahari ke bumi diumpamakan seperti menembus rumah kaca. Radiasi panas tersebut tidak diserap seluruhnya oleh bumi. Sebagian radiasi dipantulkan oleh benda-benda yang berada di permukaan bumi, keluar angkasa. Radiasi panas yang dipantulkan keluar angkasa merupakan radiasi inframerah yang hanya saja sebagian sinar inframerah tersebut tertahan oleh awan gas CO2 dan gas lainnya sehingga dipantulkan lagi ke permukaan bumi. Akibatnya suhu permukaan bumi mengalami peningkatan dan terasa hangat. Namun, jika proses ini terjadi berulang kali, suhu di permukaan bumi akan mengalami peningkatan secara ekstrim sehingga permukaan bumi akan terasa sangat panas. Makin meningkatnya konsentrasi gas CO2 dan gas-gas lain di atmosfer, makin banyak pula gelombang panas yang dipantulkan bumi diserap atmosfer. Dengan kata lain, makin banyak jumlah gas rumah kaca yang berada di atmosfer, suhu permukaan bumi akan terus naik. Peningkatan suhu bumi inilah yang dinamakan pemanasan global atau global warming. Setelah mempelajari materi di atas, kalian telah memahami tentang efek rumah kaca dan pemanasan global. Nah, sekarang dapatkah kamu menjelaskan bagaimana mekanisme terjadinya efek rumah kaca? Untuk mengetahuinya, kalian coba melakukan beberapa aktivitas yang ada di samping model efek rumah kaca. Sekian dulu pertemuan kita kali ini, nanti kita akan lanjutkan. Cuma saya mengingatkan sekali lagi untuk menjawab soal-soal pada ulangan tengah semester nanti di bulan April awal. Kalian pelajari, kalian baca, kalian ulang sehingga kalian dapat memahaminya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.